Halo kawan Humas, kembali lagi dalam podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Novriana. Nah kawan Humas, hari ini kita kedatangan narasumber Nindis, seorang purna paskibraka nasional yang sekarang ini sudah menjadi seorang polwan. seorang polisi wanita Iya, nih benar berarti sekali. purna paskibraka Kan nasional. Berarti mengibarkan benderanya di Langsung di Istana Langsung di Negara. Istana Negara. Oke, Ya. langsung Langsung aja, saja Nau. kita ngobrol nih dengan Bribda Sylvia Kartika Putri. Halo Sylvia, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini jarang sekali Nindis yang pernah menjadi paskibraka nasional dan menjadi seorang polwan. Iya, dan infonya 2 kali loh dia jadi 2 kali. Iya, paskibraka nasional. Langsung kita tanya. Iya, Nau. benar. Oke. Sylvia nih, kita langsung aja ya Sil. Gimana sih perasaannya saat terpilih menjadi ternyata pembawa baki no. Iya. Nggak kaleng-kaleng ya Iya, dia benar. posisinya gitu. Gimana rasanya terpilih menjadi pembawa baki saat penurunan bendera merah putih di Istana Negara ketika HUT RI ke-75? Jadi Kak, pas waktu diumumkan kan itu pagi ya. Waktu begitu tahu diumumkan tuh kayak langsung senang. Karena kan selama latihan pasti pengen sih bisa bawa bendera karena Capas Putri itu identik sama yang namanya bawa bendera. Betul. Ya. Tapi agak deg-degan juga, takut ada buat salah pas tampilnya. Apa nih? Mau nanya jangan bro. Nah, ini berarti HUT RI ke-75 nih tahun 2020 saat Covid berarti ya. 2 kali berarti tahun 2019 juga. Iya Kak. Di tahun 2019 Sylvia itu sebagai apa di sana? Waktu 2019 itu sebagai cadangan baki, jadi posisinya itu ada di belakang yang bawa baki. Oh, dari cadangan baki Dis Menjadi menjadi pembawa pembawa baki di tahun tahun depannya. berikutnya. Berarti ini termasuk pejuang juga dari tahun sebelumnya ikut, Iya. tahun depannya tes lagi berarti ya? Jadi Atau kan Kak, gimana? itu 2020 seharusnya udah capas yang baru. Jadi seharusnya junior kami, tapi karena Covid jadi nggak ada seleksi. Kami yang bertugas di tahun lalu diseleksi lagi sama panitianya. Nah, jadi terpilihlah ada 8 orang. 8 orang dari Dari yang tahun sebelumnya ya? Iya. Oh gitu. Nah, kriterianya sendiri nih untuk bisa masuk sebagai tim pengibar bendera merah putih itu apa sih Sylvia? Pastinya Kak dari posisi bentuk postur tubuh, mulai dari tinggi sama berat badan yang harus seimbang, terus PBB sama ada gerakan-gerakan tambahan yang dikasih sama pelatih waktu latihan di istana. Kita kalau lihat yang tim paskibraka di sekolah aja kayak keren kali ya, Des, Gimana bisa nasional? gerakannya sama dan juga kan patah-patah ya. berarti aku speechless deh. Dia keren soalnya dulu aku waktu zaman sekolah juga paskibra, cuman nyampe sekolah aja. Sekolah aja. Ya gini langsung Iya, sampai Istana Negara. langsung di depan berarti presiden Bapak Jokowi ya? Iya Kak. Iya, langsung di depan Bapak Jokowi, cuman Beneran berjarak nih, langsung berapa juga meter ya. kan sama beliau. Itu gimana rasanya? Di Senang situ. sih Kak, karena kan nggak semua orang bisa ketemu sama Betul. presiden. Iya benar-benar. Terus jabat tangan, foto sama gitu. Deg-degan nggak? Waktu mau pengibaran dikit deg-degan sih Kak. Waktu di hadapan beliau mengembalikan bendera merah putihnya? Enggak. Enggak, udah terbiasa, sudah terlatih. Udah terlatih ya. Patah-patah. Kalau kita yuk kita deg-degan deh, gemetar megang bakinya. Kita ngadepin. Ya sudahlah. Oke, seleksinya sendiri yang dilalui menjadi pembawa baki gimana sih? Jadi Kak, masing-masing pelatih tuh selalu bawa catatan setiap kita latihan. Jadi pelatih tuh menilai ada kriteria-kriteria tertentu yang memang bisa dipilih untuk jadi bawa bendera. Ya mulai dari penampilan, raut wajah, terus Good looking berarti juga mempengaruhi. bisa Kak penampilannya gitu. Terus BBB sama kan gerakan-gerakannya ada yang ditambah kan Kak, mulai dari yang variasi dan sebagainya. Minimal tinggi badannya ada nggak sih? Ada Kak, untuk yang Capas Putri 163 cm, untuk yang Putra 172. Jadi memang Soalnya kita udah kalah. Tinggi badannya nggak nyampe dong. ya harus yang berat badan dan tinggi proporsional Iya, ya proporsional Des, benar. pasti. Nah ini setiap orang pasti kan mempunyai persiapan sendiri. Nah kalau untuk Sylvia nih persiapan apa saja sih yang dilakukan saat seleksi tim pengibar bendera itu? Yang pertama pasti mental Kak. Mental ya. Mental nomor 1, terus
pada masa itu kan masa COVID. Iya, benar. Jadi kita harus gimana caranya ngejaga kesehatan supaya tetap bisa sehat, bisa ngikuti latihan sampai pengibaran. Karena kita nggak tahu ya saat itu tiba-tiba COVID. Iya, benar. Dicek tiba-tiba garis bawah. Dan semua serba terbatas ya kan, sampai untuk timnya juga dikurangin gitu. Nah, untuk pelatihan sendiri di sana itu kan waktu situasinya COVID gitu. Iya, Kak. Ada kendala-kendala sendiri nggak sih bagi kalian untuk latihan di sana? Ada sih Kak, biasa kan kita jaraknya antara saf 1, 2, dan 3 itu cuma 1 lengan. Ini karena COVID jadi harus ada jarak itu 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi harus menyesuaikan Jadi jarak. agak terikat dengan 1,5 meter dan 1 meter. Bahaya kali Harus dia. agak jauh ya. Agak jauh. Sebentar. Iya, memang agak jauh karena 8 orang loh. 8 orang berarti harus agak jauh. Oh 3 Kak, pas tampilnya itu 3 ya? 3. Pas tampil 3. 3, jadi 3 main pagi, 3 sore, 2 cadangan. Oh, gitu. 3. Hanya Berarti 3 aja, bukan kan? pasukan dong. Bukan Kak, jadi hanya 3. Kayak Kayak kita ngibar bendera ngibar biasa. bendera sekolah. Iya. Ya pas zaman Oh, Covid kan gitu. emang kayak gitu. 3-3 kan. Iya. Sylvia berarti yang pas penurunan ya? Iya, bawa bendera surat pas pas penurunan. Wah, Berarti sepi ya. Tapi ya biasanya disaksikan banyak orang juga, Iya. ini juga terbatas ya kan? Oh, berarti jarak yang kiri dan kanan yang 1,5 meter. Iya Kak. Jauh juga ya. Oh, kendalanya di situ ya. Ya nggak, biasanya kan nggak seperti itu, biasanya ada Iya, formasi, betul, betul. pasukan. Iya. Jadi Kalau suatu kita hal yang lihat- baru. kalau kita lihat yang tahun ini kan udah mulai balik lagi kan, udah pakai pasukan gitu. Nah, kalau kita melihat lagi nih sebagai pembawa baki nih, reward apa aja yang diraih setelah menjadi pembawa baki di hari ulang tahun yang ke-75 RI? Kalau untuk Sylvie sendiri ya Kak, pastinya bisa kesempatan 2 kali ke istana. Terus bisa jumpa sama presiden, jabat tangan, foto bersama. Dan untuk Sylvie sendiri itu waktu tahun 2020 dapat undangan dari Bapak Kasat. Jadi diundang langsung ke Mabesat, terus berbincang langsung sama Bapak Andika Perkasa sama Ibu Heti ya, di Mabesat Kak. Dari yang mengundang adalah Bapak Jenderal TNI kemarin Jenderal kan? TNI Iya. kan, Bapak Andika Perkasa. Nah, kenapa menjadi polwan? Kenapa memilih menjadi polwan? Harusnya kan untuk Sylvia diundang sendiri? gitu Iya, kan, kita iya. tahu kemungkinan besar bisa saja di menjadi institusi yang satu lagi. bisa menjadi kowat gitu kan. Kenapa memilih menjadi seorang polisi wanita? Kalau Sylvie sendiri kan Kak pengennya bisa mengabdikan diri menjadi abdi negara. Jadi papa itu kan seorang TNI. Jadi Sylvie orang tua juga dukung Sylvie untuk ke polisi, makanya Sylvie jadi polwan. Biar agam Biar seragamnya di rumah. ya sama-sama dengan orang tua juga ya. Mungkin termotivasi dari orang tua juga Iya, ya Kak. Sylvie. Nah, waktu seleksi menjadi anggota Polri ini berarti Sylvia nih ada jalur khususnya nggak sih untuk Ada yang penambahan nilai untuk nggak? paskibraka sendiri? Jadi Sylvie itu Kak tes melalui jalur rekrutmen proaktif. Oh, rekpro ya. Berarti Iya. oh paskibraka juga termasuk dalam rekpro Iya, ya. Jadi Sylvie kan juga ada sertifikat. Mm-mm. Sertifikat itu Sylvie lampirkan supaya bisa ikut daftar rekrutmen proaktif. Berarti dari situ memang kalau rekpro ini kan untuk jalur-jalur yang berprestasi seperti atlet dan juga paskibraka Iya. ya. Nah, ada nggak sih penambahan nilainya dengan Sylvia melampirkan sertifikat tersebut? Kalau Sylvie nilai sih ada ya Kak, karena kan nggak semua orang punya sertifikat itu. Pada saat itu juga yang daftar hanya Sylvie sendiri. Oh, ada Sylvia sendiri. Iya, yang seorang paskibraka nasional. Nah, aku penasaran nih, Dis. Teman-teman Sylvia yang lain juga paskibraka ini ada juga nggak sih yang sama sama dengan menjadi Sylvia angkatan menjadi angkatan abdi juga? negara. Ada benar. Kak, banyak. Banyak ya berarti ya, banyak ya. Berarti kayak maksudnya senang juga semua teman-temannya Betul, juga masuk di sebagai angkatan. Iya, menjadikan paskibraka itu nggak boleh dibilang batu loncatan, cuman iya gimana ya? Nggak, Ya, sebenarnya itu dari kan- paskibraka ini juga melatih kedisiplinan, betul, ya kan? disiplinnya sendiri. Iya, benar. PBB-nya yang juga digunakan juga kan. Di saat pendidikan juga kan kita juga melalui melakukan PBB tersebut. Jadi mungkin Sylvia udah nggak asing lagi kalau kita yang awal-awal ini awam asing, tapi Sylvia enggak Nah, yang gitu. ngelatih di sana paskibraka nasional itu
Memang dari TNI dan Polri juga? Iya Kak, semuanya ada, TNI Polri. Berarti udah dari dia SMA aja udah bersinggungan sama TNI dan Polri ya, wajar aja sih. Wajar, jadinya dia yang termotivasi ingin juga gitu kan. Nah, masih penasaran apa? Apa? Sylvie ini kan purna paskibraka, seorang perempuan. Banyak nggak sih yang perempuan di bukan pasukan sih, di waktu Di tahun tahunnya Sylvie ya? Sylvie itu banyak nggak? Jadi kan Kak, setiap provinsi itu mengirimkan satu pasang, satu perempuan dan satu laki-laki. Jadi kami seluruh Indonesia Purna 2019 itu ada 34 orang. 34 orang. Iya. Yang perempuannya? Yang 34 putra, 34 putri. Oh, jadi sistemnya itu memang perpasangan Iya. dari tiap Daerah. daerahnya masing-masing. Oh, gitu ya. Dan untuk seleksinya sendiri di provinsi itu gimana sih Sylvia? Apakah lebih susah di mana? Di sini atau mungkin ada perbedaannya dari seleksi yang di provinsi dengan yang di pusat? Jadi Kak, sebelum kita ke nasional tuh seleksinya di provinsi aja. Iya, Itu. Oh, berarti kalau misalnya udah di nasional itu sudah Yang diseleksi dari daerah. Oh, jadi udah tidak ada lagi udah seleksi nggak di ada sana. seleksi lagi, Oh, udah begitu. langsung ini ya. Oh, berarti hanya seleksinya di provinsi, kesananya cuma tinggal latihannya aja. Oh, gitu. Aku kira di sananya Iya, ada lagi di sana ada seleksi seleksi. gitu. Oh, Kayak- berarti langsung dari langsung sininya kayak ya. penerimaan kan. Kayak penerimaan ya gitu. Gitu. Nah, kayaknya kita langsung closing statement aja. Ya, nih. boleh dong Sylvia kasih closing statement ini untuk teman-teman yang Adik-adik. mungkin adik-adik junior Sylvia yang Iya, di paskibraka iya, juga iya. yang ingin mencoba menjadi anggota Polri, atau mungkin untuk teman-teman rekan-rekan Sylvia juga boleh dikasih pesan-pesan mungkin juga. Boleh silakan ke kamera Sylvia. Sedikit pesan dari Sylvie, tetap semangat, jangan lupa beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan lupa berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya, benar. Benar. Kelihatan dari Sylvie yang sampai 2 kali ya. Iya, sampai 2 menjadi kali. purna paskibraka gitu. Terus juga Benar. menjadi seorang polisi wanita juga. Iya, benar. Salut banget, semoga Semoga kedepannya masih banyak bisa menjadi lagi. pelatih paskibra. Bisa kan? Bisa, Bisa kan? kan? Bisa. Karena dia Apalagi bisa. kalau nanti pas mau 17 Agustus untuk yang di tingkat provinsi bisa juga kan bisa dilatih gitu menjadi- kan Sylvia. Jadi pelatih. Semoga bisa mengukir prestasi-prestasi berikutnya. Iya. Terima Oke, kasih terima sudah kasih hadir ya kesempatan di sudah hadir. podcast. Semoga tugasnya semakin lancar. Amin. Nah, Kak Humas, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini. Kami dari podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Saya dengan Bribtu Gendis Purba dan rekan saya Brito Novriana. beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam presisi.